الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله، إني أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اسمعوا قول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. Masyarakat muslimin jamaah Jumaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatib akan menyampaikan uraian khutbah tentang rahasia diberi ujian dan musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin jamaah Jumaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian merupakan sebuah keniscayaan. Setiap kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian banyak dipersepsikan berbagai hal. Ada yang mengatakan bahawa ujian dari Allah merupakan bentuk amarah, azab dari Allah. Ada yang menggambarkan ujian dari Allah sebagai bentuk tanda cintanya Allah kepada kita. Yang penting satu adalah bukan tugas kita mendikte bahawa ujian Allah itu rahmat atau mungkin azab bagi kita. Karena ingat, banyak ucapan-ucapan yang tak pantas yang dikeluarkan akhir-akhir ini oleh banyak kaum muslimin, kaum muslimat di luar sana, di media-media sosial mereka, dengan mengatakan bahawa ketika ada beberapa daerah yang terdampak bencana yang mendapatkan ujian yang luar biasa dari Allah, ada yang mengatakan di status media sosialnya, makanya jangan bawa maksiatnya di sini lah, jadi orang tu karena musibah ditempa dengan fitnah musibah maksiat yang mereka lakukan. Bukan itu tugas kita. Tugas kita adalah apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Maka ingat kaum muslimin jamaah Jumaah yang dimuliakan oleh Allah, musibah, bala, bencana bukan melulu tentang azab yang diberikan Allah. Bisa jadi itu tentang rahmat dan cintanya Allah kepada kita. Apa buktinya? Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, jika beliau sudah mencintai seorang hamba, maka Allah pasti akan mengujinya. Jadi ujian itu alamatul hub li'ibadi, tanda cinta kepada hamba-hambanya. Kalau kita berikan contoh real adalah tentang Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orangnya? Nabi Ibrahim alaihi salam digelari sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Allah mencintainya dan dia juga mencintai Allah. Tapi ingat, meskipun gelar beliau sebagai Khalil, sebagai kekasihnya Allah, ujian yang diterima Nabi Ibrahim luar biasa bertubi-tubi. Mulai dari hampir dibunuh oleh paman kandungnya sendiri Azar. Ada ulama yang menafsirkan makna Azar di situ bukan ayahnya tapi pamannya. Karena Nabi Muhammad mengatakan nasab keturunan Nabi Muhammad merupakan nasab yang mahfuz, yang terjaga. Sedangkan Nabi Ibrahim merupakan kakek Nabi yang ke-30. Jadi ada yang menafsirkan bahwa Azar di situ bukan ayah tapi paman. Karena abun dalam bahasa Arab juga dimaknai sebagai amun, paman. Hampir dibunuh oleh paman kandungnya sendiri. Kemudian apa ujian berikutnya? Di
dibakar oleh kaumnya dipimpin oleh Raja Namrud laknatullah alaih. Ketika Allah mengekalkan kisahnya dalam Al-Quran, ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh kaumnya dipimpin oleh raja yang zalim ketika itu, kemudian apa kata Allah? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan berikan keselamatan kepada Ibrahim. Hampir dibunuh oleh pamannya, kemudian dibakar oleh kaumnya. Apa ujian berikutnya? Bertahun-tahun menantikan kehadiran seorang anak, belum diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, diuji oleh Allah. Ketika sudah berusia lanjut, Allah berikan amanah yang dinantikan tersebut. Siapa itu? Ismail alaihi salam, anak yang dinantikan lahir, anak yang dinantikan Allah berikan. Tapi kan ujian belum berhenti kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Apa ujian berikutnya? Datang perintah dari Allah untuk meninggalkan anak yang baru lahir, yang masih merah kulitnya, yang baru dilahirkan oleh ibundanya Hajar, harus ditinggalkan di padang pasir. Kan itu doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, saya meletakkan anakku biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Saya letakkan anak saya, jaga ya Allah, di tempat yang tak ada kehidupan manusia, tanaman, bahkan tumbuh-tumbuhan pun tak ada. Diuji oleh Allah. Apakah selesai ujiannya? Belum kaum muslimin. Datang ujian berikutnya, anak yang dinantikan berpuluh-puluhan tahun. Datang perintah Allah untuk menyembelih anak tersebut. Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku tercinta, saya melihat dalam mimpiku bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Apa pendapatmu mengenai itu? Kemudian Ismail mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda tercinta, kerjakan yang Allah perintahkan. InsyaAllah saya di antara golongan orang-orang yang sabar. Bayangkan kaum muslimin, ujian, rentetan, musibah, bencana, kemudian ujian yang sangat berat yang datang kepada beliau silih berganti. Bukan Allah marah kepada Nabi Ibrahim, bukan Allah benci Ibrahim, namun Allah mencintainya. Karena cintanya Allah memberikan cobaan kepada orang yang dicintainya. Begitupun saudara-saudara kita di Bukit Batapuah, di Ganua, Sungai Puah, Pandai Sike, Pagu-Pagu, Tanah Datar, dan berbagai daerah yang lain. Kenapa di sana diberikan ujian oleh Allah? Bisa jadi Allah lebih mencintai mereka dibandingkan kita. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada mereka, mereka yang mampu menghadapinya. Kalau diberikan di Panganak, mungkin orang Panganak tak mampu menghadapinya. Banyak yang depresi, banyak yang stres, banyak yang gila, kehilangan anak, keluarga, rumah, pakaian hanyut. Allah berikan di sana karena Allah tahu mereka kuat dibandingkan kita. Tak perlu diungkit-ungkit ada maksiat di sana. Itu mulut yang tak terjaga, sudahlah mereka tertimpa tangga, jatuh pula. Maka ingat kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang harus kita lakukan saat ini? Bukan menyalahkan takdir dari Allah, bukan mengatakan mengapa ujian banyak terjadi. Yang perlu kita lakukan adalah wallahu fi 'auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan membantu hambanya jika hambanya membantu saudaranya. Ada pakaian-pakaian kita yang tak terpakai, ada uang kita berlebih, donasikan untuk mereka. Banyak di antara mereka pakaiannya hanya yang menempel di tubuh saja, lemari hanyut di bawah banjir, pakaian tak ada, selimut juga habis. Maka yang dibutuhkan mereka adalah pakaian-pakaian yang mungkin tidak kita miliki, yang tidak kita senangi saat ini. Barang-barang di gudang kita. Itulah sebabnya Allah mengatakan dalam Al-Quran juz yang keempat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian infakkan yang kalian cintai. Ustaz, apakah boleh kita memberikan pakaian-pakaian yang tidak terpakai kemudian kita berikan kepada mereka? Apakah tetap mendapatkan pahala? Tetap. Allah meminta bukan emas kita, bukan berangkas uang kita, tak. Yang dimintai oleh Allah hanya barang-barang yang kita senangi, yang kita cintai.
barang-barang di gudang itu masih kita cintai. Kalau tidak kita cintai, sudah kita buang, kita campakkan, kita simpan di gudang, itu tanda kita masih menyayangi dan mencintainya. Ada di lemari-lemari pakaian kita, mungkin pinggangnya sudah sempit. Ada di lemari-lemari kita, mungkin modelnya sudah tidak kita senangi. Ambil pakaian-pakaian tersebut, ambil sarung mukena istri kita yang mungkin tak lagi terpakai. Setiap lebaran dibeli yang baru, akhirnya yang lama dibiarkan begitu saja. Keluarkan, berikan kepada mereka, donasikan. Kenapa? Karena ingat dalam surah At-Takatsur ayat yang paling ujung, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Maka nanti kata Allah, kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang kalian dapatkan di dunia. Untuk apa kita gunakan? Maka baju-baju yang terletak di lemari-lemari tersebut nanti akan dihisap oleh Allah. Kalau kita biarkan begitu saja, tidak kita pakai dan tidak kita sedekahkan, maka mereka akan dihisap di hadapan Allah. Mengapa tak kita sedekahkan, kita biarkan diam begitu saja? Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya doa banyak-banyak. Kenapa doa? Doa mukhul ibadah. Doa merupakan inti dari ibadah. Doa silahul mukmin. Doa merupakan senjata orang-orang yang beriman. Itulah sebabnya Allah menjamin, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, pasti saya jawab. Berdoa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah mengangkat azab beliau. Entah itu rahmat, entah itu bala, entah itu tanda cintanya Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah mengangkat dari negeri kita, sehingga negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sesuai yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan ujian bencana ke suatu daerah sampai mereka istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan dengan istighfar yang terdengar di seluruh penjuru Bukit Tinggi, kota yang kita cintai ini, selamat dari ujian yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Bertahlil kita, membaca tasbih, tahmid, hilangkan maksiat yang terjadi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalaulah penduduk sebuah daerah beriman, bertakwa kepada Allah, maka pasti kami bukakan kepadanya pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tapi mayoritas kita mendustakan Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami hukum mereka disebabkan karena ulah mereka itu sendiri. Maka ingat kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, doa banyak-banyak, karena Allah yang menjamin, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Jika mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, di mana aku? Katakan kepadanya, saya dekat. Doa dalam sujud-sujud kita, karena tempat yang paling dekat antara hamba dengan Rabbnya bukan di Makkah, bukan di Multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, bukan di Raudhah makam Nabi, bukan di Safa Marwah tempat kita berdoa menghadap Ka'bah. Tempat yang paling mustajab di dunia adalah tempat kita sujud masing-masing kita. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Tempat yang paling dekat antara hamba dengan Rabbnya yaitu ketika mereka sujud. Fa aksiru fihi doa, perbanyak doa dalam sujud kita. Memperpanjang sujud dengan doa boleh, dengan syarat solat sendirian dan ketika kita lafazkan tidak dengan bahasa selain bahasa Arab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, memberikan rahmat-Nya sehingga Bukit Tinggi, Agam dan seluruh negeri-negeri Islam menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, termasuk saudara-saudara kita di Palestina sana. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اسمعوا قول الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، في Galulua, في Sungai Buah, في Mukibah Buah, في Tanah Datar, في Pandai Sike, وفي كل بلدان المسلمين. اللهم ارفع عنهم البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والفتن والوهن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نستودعك غزة ورافح وأهلها رجالها وبناتها نساءها صغارها وكبارها وأنزل عليهم رحمتك ونصرك. اللهم دمر اليهود والصهيونيين تدميرا. اللهم انصرهم نصرا سريعا عاجلا مبينا لإخواننا. اللهم اجعل القدس عاصمة فلسطين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأستغفر الله. Semoga bermanfaat. Wassalam.